Sebuah permainan yang tersedia untuk semua umur memungkinkan pemain untuk menjadi pahlawan yang namanya akan selalu dikenang dalam buku sejarah. Seorang komandan dengan ratusan prajurit di bawah komandonya, atau bahkan orang terkaya di dunia. Anda bahkan bisa menjadi raja dalam permainan VR yang ajaib ini, lengkap dengan dunia fantasi dan realisme yang sempurna untuk dinikmati oleh pemain. Di dalam dunia ini, mereka dapat melakukan apa saja dan menjadi siapa saja. Ini adalah dunia baru. Pada suatu sore yang cerah, sebuah iklan untuk permainan virtual dunia baru muncul di layar luar ruangan yang dapat mewujudkan impian mereka. Dalam kerumunan orang, ada seorang pria berotot yang berdiri di depan layar. Ketika dia melihat iklan tersebut, dia menyadari bahwa dengan memasuki dunia baru, dia bisa mewujudkan mimpinya. Di balik tubuh berototnya, dia sangat mencintai bunga dan ingin menjadi seorang penjual bunga. Dan dialah protagonis cerita kita kali ini, Ji-ho, seorang pria raksasa tapi hati Hello Kitty, dan ia ingin memiliki toko bunga. Namun, ayahnya yang sombong ingin dia menjadi petarung MMA profesional. Pada hari itu, Ji-ho mengunjungi pusat kebugaran ayahnya sambil berlari di atas treadmill bersama temannya, Wan-sik. Dia menyebutkan keinginannya untuk membuka toko bunga. Wan-sik terkejut dan mengucapkan kata-katanya dengan keras ketika mendengar itu. Ji-ho segera memperingatkannya untuk tetap diam, karena dia takut ayahnya mendengarnya. Ayah Ji-ho adalah pemilik pusat kebugaran macho yang membenci bunga. Jika Ji-ho mengucapkan kata florist di depan ayahnya, dia mungkin akan menerima kata-kata yang menyakitkan dan ayahnya hampir pasti akan mulai mengejek mimpinya. Bahkan mungkin menyarankan Ji-ho untuk menjadi petarung MMA seperti yang dilatih ayahnya. Penampilan Ji-ho yang besar dan mengintimidasi membuat orang takut, dan kebanyakan pelanggan mereka tidak berani menatap matanya. 5 tahun lalu, ketika Ji-ho masih di sekolah menengah, dua pria menerobos masuk ke pusat kebugaran ayahnya dan mendobrak pintu. Mereka marah karena Warren Gym beroperasi di lingkungan mereka tanpa izin. Ketika mereka masuk, mereka melihat Ji-ho duduk di lobi belakang, mengenakan earphone dan mendengarkan musik. Pria-pria itu berteriak kepada Ji-ho dan menuntut agar dia membayar biaya perlindungan. Tetapi Ji-ho tidak mendengar mereka. Seorang pria gemuk meraih lengannya dan menyuruhnya melepas earphone. Ji-ho berdiri, dan pria-pria itu terkejut karena mereka tidak menyangka Ji-ho akan menjadi pria berotot yang tinggi. Ji-ho menyapa mereka dengan ekspresi marah. Namun sebenarnya dia hanya minta maaf karena tidak mendengar mereka. Melihat wajah seram Ji-ho, pria-pria itu mengklaim bahwa mereka sebenarnya ingin mendaftar sebagai pelanggan. Tetapi Ji-ho segera memberitahu mereka jumlah yang harus dibayar, dan mereka segera membayarnya, sejumlah 60.000 untuk 2 orang. Kembali ke masa kini, Wan-sik mengingatkan Ji-ho bahwa setiap tanaman yang ia sentuh, akan mati dan dia juga alergi terhadap bunga. Wan-sik menyimpulkan bahwa menjadi penjual bunga tidak dimaksudkan untuk Ji-ho. Namun, Ji-ho bertekad untuk melakukannya dalam permainan virtual, dunia baru. Dalam permainan ini, dikatakan bahwa dunia ini tanpa batas, dan Ji-ho mungkin orang pertama yang ingin membuka toko bunga dalam permainan. Namun, dia tidak peduli tentang itu, karena baginya, permainan ini adalah untuk orang-orang yang ingin mewujudkan impian mereka. Bahkan orang-orang yang tidak bisa memancing dalam kehidupan nyata bisa melakukannya di dunia baru. Berbaring di kapsul sepanjang hari bisa menyebabkan kehilangan otot, kata Wan-sik, dan ia juga bertanya-tanya bagaimana Ji-ho akan memainkannya dan ayah Ji-ho pasti akan marah jika dia tahu. Ji-ho menjawab, jika itu terjadi, dia akan pindah dan mendapatkan tempatnya sendiri. Ji-ho belum memiliki kapsul, dan rencananya adalah bermain di kapsul Wan-sik untuk sementara waktu. Ayo, kita mulai bermain di dunia baru, kata Wan-sik. Tanpa ragu, Ji-ho setuju. Mereka pun tiba di ruang kapsul. Ji-ho merasa cemas dan terus berbalik karena ini adalah pertama kalinya. Wan-sik menyuruhnya untuk memilih rumah sebagai area awal. Namun, Ji-ho berpikir bahwa itu merupakan area gurun. Aku sudah bilang aku akan memulai toko bunga, kenapa kau suruh aku muncul di gurun? Ji-ho bertanya kesal. Wan-sik menjelaskan bahwa rumah adalah area termudah bagi seorang pemula untuk mulai naik level dan memulai toko bunga. Ji-ho yang keras kepala tidak mendengarkan peringatan Wan-sik, dan meskipun Wan-sik menyarankan untuk memilih rumah, Ji-ho tetap bersikeras memilih hutan Lux. Jika kamu memilih hutan Lux, kamu mungkin terjebak di sana selamanya, kata Wan-sik. Itu terkenal sebagai kuburan bagi pemain baru. Pemain tidak bisa mengubah area awal mereka setelah memilih hutan Lux, dan mereka tidak bisa memiliki karakter sekunder atau mengatur ulang karakter mereka. Pemula juga mungkin akan terjebak dan tidak dapat melakukan misi awal mereka karena para elf yang tinggal di area ini pemarah. Selain itu, pemain mungkin harus membayar sejumlah uang kepada beberapa ranker level tinggi untuk dikeluarkan dari sana. Namun, Ji-ho tetap memilih hutan Lux, dan Wan-sik merasa kesal. Kita akan bertemu di aula awal di rumah, katanya sambil memberi ID-nya. Ji-ho langsung memasuki dunia baru dan menemukan bahwa kustomisasi karakternya tidak terkunci, dan dia bisa memasukkan ID yang dia inginkan. Setelah memasukkan ID-nya, cahaya muncul dan pemberitahuan menyambutnya ke dalam permainan. Nama ID-nya adalah Alsia. Kemudian Ji-ho mengirim voice ke Wan-sik. Terdengar suara Wan-sik yang kaget melihat nama ID Ji-ho yang menurutnya tidak cocok. Namun Ji-ho kesal dan tidak mau mendengarkan pria yang nama ID-nya Musleman. Wan-sik pun menanyakan posisi Ji-ho di mana,
karena mereka harus bertemu di aula Cruma, namun tidak ada tanggapan dari Jiho. Apakah kamu benar-benar memilih hutan Lux? Surga para elf? Tanya Wansik. Wansik merasa kesal karena Jiho tidak ada di aula awal Cruma, dan menduga Jiho ada di hutan Lux. Namun, Jiho tidak menjawabnya dan terus melanjutkan perjalanan. Di dalam hutan Lux, Jiho merasa sangat bahagia. Tempat itu penuh dengan bunga, dan dia yakin ini adalah pilihan yang tepat untuknya. Dia bahkan merasa seperti berada di surga. Di dunia ini, dia tidak merasa alergi terhadap bunga. Kemudian ia mulai ingin melatih gerakannya. Namun terdengar suara yang mengatakan pengorbanan lain telah muncul. Lalu suara itu ingin mengajak Jiho untuk bergabung ke asosiasi mereka. Jiho yang saat ini menjongkok dan dengan ekspresi datar dan diamnya, membuat pria yang berbicara itu terdiam. Dan Jiho pun berbalik dan meminta pria itu menunggu sebentar. Kemudian ia berdiri tegap membuat pria itu terkejut. Dan kemudian kabur sembari mengatakan bahwa ia meminta maaf dan tidak akan mengajak Jiho PVP. Dengan muka datarnya Jiho bingung kenapa orang itu kabur. Jiho mengira itu NPC yang akan memberikannya quest. Namun ia tidak ambil pusing karena saat ini ia bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Jiho mulai melihat sebuah bunga yang sangat cantik dan dengan sangat senang ia mengatakan toko bunga aku datang. Ia mulai mencium bunga-bunga di sekitar hutan, merasa sangat puas dengan kehidupannya yang baru. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan muncul. Jiho telah memperoleh keterampilan, memeriksa bunga, yang memungkinkan dia mempelajari nama tanaman yang dia interaksikan. Dia melanjutkan bermain, dan dalam waktu singkat, Jiho naik level ke level 5 dengan keterampilan, memeriksa bunga, dan memperoleh beberapa gelar, termasuk Innocent Observe, yang meningkatkan kecepatan geraknya di sekitar bunga. Selain itu, dia memperoleh gelar, Ahli Botani Pemula, dan membuka jurnal tanaman. Jiho merasa sangat terharu dan sangat senang, karena ini adalah hal yang selalu dia inginkan, yang bahkan tidak bisa dia lakukan dalam kehidupan nyata. Sekitar waktu yang sama, pemain lain bernama Emaye telah bergabung. Mei telah diberitahu bahwa ia tidak boleh memulai di Lux Forest. Tapi karena ia juga sudah mendengar bahwa ada elf juga di sini. Meski akan sulit karena tidak banyak pemain di sini, tapi baginya semua itu tidak akan sia-sia kalau ia bisa berteman dengan para elf. Ia sangat menyukai para elf. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Ia kemudian mengintip dari balik pohon berharap itu peri dan ia melihat Jiho yang bersemangat dan ketawa lepas sedangkan Mei terkejut mengira ia monster. Dan 5 menit kemudian di forum New World, sebuah postingan muncul yang mengatakan, "Aku mulai di Lux dan segera bertemu dengan seseorang yang menakutkan. Aku tidak tahu apakah itu monster atau NPC tapi aku takut untuk mendekatinya." Dia terus tertawa seperti orang gila. "Aku datang ke sini setelah mendengar ada elf di sini, apakah aku ditipu?" Jiho tidak tahu bahwa dirinya menjadi bahan perbincangan di forum. Saat ini, ia terus menikmati keindahan bunga-bunga di hutan, karena rasa penasarannya terhadap ensiklopedia. Ia segera menarik layar perangkatnya setelah memeriksa informasi tersebut, lalu mengeluarkan sebuah buku dan menyadari bahwa informasi itu tercatat dengan baik. Mengetahui bahwa ia akan memperoleh kepuasan dari hal tersebut, Jiho pun memutuskan untuk berjalan-jalan dan mencari lebih banyak bunga di hutan. Beberapa saat kemudian, ia menemukan kabut level 1 dan ini tertulis dalam buku sang florist. Ia juga menemukan bunga Shamrock Flower level 1. Tiba-tiba, sebuah spora terbang di dekatnya, dan karena penasaran, Jiho melangkah mendekat ke asal spora tersebut. Ketika ia menemukannya, ia terkagum dengan pemandangan taman bunga Eiveld yang indah. Jiho merasa aneh saat melihat kuncup bunga yang berbeda. Setiap bunga lainnya sudah mekar, kecuali yang satu ini. Ia pun bersandar dan mengamatinya, yang kemudian membawanya kembali ke kenangan masa sekolah menengah. Saat itu, ia juga melihat bunga merah muda yang belum sepenuhnya mekar. Dan meskipun Jiho diserang reaksi alergi, ia tidak peduli. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuat bunga tersebut mekar. Mulai saat itu, ia menyirami bunga itu, memainkan musik klasik, dan memberikan semangat agar bunga itu bisa mekar. Suatu hari, bunga itu akhirnya mulai mekar, dan Jiho berlinang air mata saat melihatnya. Ia menyadari bahwa ia berhasil membuat bunga tersebut mekar. Namun, tidak lama setelah itu, seseorang menginjak bunga itu dan mendekatinya, membicarakan rumor yang beredar di sekolah mereka, yang mengatakan bahwa Jiho adalah orang yang menanam bunga beracun di taman. Pria itu benar-benar percaya bahwa rumor tersebut benar hanya karena penampilan Jiho yang tampaknya mencurigakan. Jiho merasa kesal, namun pada hari itu, bunga itu menangis, Jiho menangis, dan bahkan si pengganggu ikut menangis. Meskipun ia gagal sebelumnya, kali ini Jiho sangat yakin bahwa ia akan berhasil dan membantu bunga ini mekar. Jiho menerima pemberitahuan yang menginformasikan bahwa ia menemukan keabadian bunga Eiveld, yang belum pernah mekar sebelumnya. Ia mulai bertanya-tanya mengapa bunga ini tidak pernah mekar, meskipun terlihat seperti bunga lainnya. Jiho merasa bahwa mungkin bunga ini tidak akan pernah mekar. Namun ia juga keras kepala, seperti yang ia pelajari dari ayahnya. Jiho akan menunjukkan sifat seorang pria yang tidak mau kalah. Ia memutuskan untuk tetap berusaha. Jiho mengamati bunga itu selama 1 jam. Jiho merasa bahwa jika bunga ini adalah bunga Eiveld yang sama,
maka itu tidak akan diklasifikasikan sebagai entry terpisah di buku Sak Florist. Ia pun menyimpulkan bahwa ini mungkin adalah spesies bunga Eiffel yang benar-benar berbeda. Tidak tahan untuk duduk lebih lama, ia bergegas menuju desa awal, berusaha mencari lebih banyak informasi tentang bunga yang belum mekar itu. Setelah 3 jam dalam permainan, Jiho akhirnya memutuskan untuk berkeliling seperti biasa. Ia pergi ke tempat perlindungan elf kecil di desa Trian, meskipun rumor mengatakan bahwa salah satu alasan hutan Lux sulit dijelajahi adalah karena para elf tidak ramah terhadap manusia. Karena ini hanya sebuah permainan, Jiho mencoba mendekati para elf, tetapi mereka terkejut dan memperingatkannya agar tidak memasuki desa mereka. Jiho merasa takut, karena ia tidak menyangka para elf di sini begitu agresif. Saat ia hendak menjelaskan niatnya, para elf mengira ia adalah monster, dan mereka mulai menyerangnya. Jiho pun bertanya-tanya mengapa para elf memanggilnya monster hanya berdasarkan penampilannya, meskipun ia merasa para elf sedang mengolok-oloknya. Elf laki-laki mencoba memukulnya, di saat itu Jiho mengingat pelajaran yang diberikan ayahnya. Ketika ia selesai push up namun ayahnya menginjaknya dan memintanya push up 300 kali lagi. Kemudian ayahnya mulai teriak untuk jangan angkat tubuh bagian atas dan tambahkan lagi 1000 kali push up. Dan ayahnya meminta Jiho untuk tidak lengah dan menjadi seorang petarung. Karena itu Jiho tahu bagaimana cara menghindar. Ia terlatih oleh ayahnya, yang mengingatkannya setiap hari bahwa ia harus menjadi pemain MMA terbaik di dunia. Itulah sebabnya ia memiliki keterampilan yang kini diterapkannya saat para elf mencoba memukulnya. Jiho tahu bahwa dalam permainan ini, seorang pemain tidak akan bisa bertarung dengan baik meskipun memiliki level pertarungan tinggi, jika mereka tidak memiliki bakat untuk bertarung di dunia nyata. Saat Jiho bersiap untuk menunjukkan pukulan sungguhan, sistem memberitahunya bahwa ia tidak dapat melukai musuh karena level mereka berbeda. Setelah pukulannya, elf menyadari bahwa Jiho memiliki keterampilan bertarung yang baik, bahkan para peri wanita terkejut, karena mereka tidak pernah melihat monster yang begitu kuat di hutan mereka. Jiho merasa kesal setelah mendengar para elf memanggilnya monster sekali lagi. Ketika Jiho berbicara dengan salah satu pria elf, ia bahkan dianggap sebagai iblis. Jiho menjelaskan bahwa ia adalah Immortalin, istilah yang digunakan oleh elf untuk menyebut pemain yang mampu kembali dari kematian, seolah-olah mereka tidak pernah mati. Meskipun para elf tidak langsung mempercayainya, mereka akhirnya mencium sesuatu di tubuh Jiho untuk membuktikan apakah ia memang Immortalin. Itu membuat Jiho tidak nyaman diendus-endus oleh elf. Pada layar Jiho muncul informasi yang menyatakan karena titlenya yang menyukai bunga, ia mendapatkan beberapa buff khusus orang-orang seperti elf, dan para peri menyadari bahwa Jiho benar-benar seorang pemain abadi. Jiho menjelaskan bahwa ia tidak ingin bertarung, dan hanya ingin mencari informasi tentang bunga. Para peri kemudian bertanya mengapa ia ingin mengetahui lebih banyak tentang bunga Eiffel, dan Jiho merasa malu untuk mengungkapkan bahwa ia berencana untuk menanamnya. Para elf, yang tidak mempercayai Jiho, berbisik satu sama lain, menganggapnya hanya mencoba menipu mereka. Jiho kemudian mengklarifikasi bahwa ia merujuk pada bunga Eiffel yang tidak pernah mekar. Kedua elf itu sangat terkejut mendengar penjelasan tersebut dan terdiam, yang membuat Jiho penasaran tentang apa yang sedang terjadi. Tanpa diduga, Jiho menerima pemberitahuan bahwa ia berhasil bertahan dalam pertempuran melawan musuh yang jauh lebih kuat, yang meningkatkan reputasinya. Sementara itu, Mei kembali masuk ke permainan dan memeriksa beberapa pesan di forum. Ia membaca berbagai alasan mengapa orang tidak memilih hutan Lux dan teringat pada Jiho, yang ia anggap sebagai monster. Ia sangat senang karena Jiho yang ditemuinya bukanlah monster atau NPC. Akhirnya ia berada di desa Trian dan berbicara dengan beberapa elf. Namun ia tidak berharap bahwa quest tutorial akan lebih sulit dari yang ia kira. Tutorial start. Anda telah mencapai pohon peri. Tapi para elf di sini tidak menyambut orang asing. Jalanmu masih panjang. Selamat menyapa warga. Kondisi sukses. Menyambut warga Trian, 0-10. Kompensasi. 20 jamur pemulihan. 20 menit sebelumnya, Mei menerima quest untuk menyapa 10 elf. Dan ia merasa senang karena menganggap itu akan mudah. Namun, ketika ia melihat seorang elf berambut pirang, ia langsung menyapa, tetapi tidak berhasil. Elf pria itu mengabaikannya, dan Mei menyimpulkan bahwa peri itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Ia mencoba lagi dan mendekati beberapa elf lainnya, namun mereka merasa tidak nyaman berada dekat dengannya. Akibatnya, rasa kesukaan mereka terhadap Mei menurun drastis, dan ia terus mencoba namun semuanya gagal, para elf mengabaikannya. Mei sangat frustasi. Ia tidak berharap akan sesulit ini. Tiba-tiba, seorang pria dari asosiasi Lux Global muncul dan mengundangnya untuk bergabung dengan asosiasinya. Namun, Mei mendengar suara seruling, pria tersebut juga tertarik pada suara seruling yang terdengar. Ketika mereka berbalik, mereka terkejut melihat pria itu, karena sebelumnya ia salah paham menganggap Jiho monster. Kini, Mei melihat Jiho bersama dengan beberapa elf. Sementara Jiho berjalan bersama mereka. Ia tidak tahu mengapa para elf menyeretnya ke desa. Begitu ia menyebutkan bunga Eiffel yang tidak pernah mekar, para elf langsung memimpin jalan, dan Jiho mengikuti mereka hingga tiba di tempat kepala desa. Jiho merasa takut setelah mengetahui bahwa ia harus menghadapi tetua mereka, dan ia merasa seperti terjebak.
Tetua elf di desa Triumph, yang bernama Eldar, mendengar tentang bunga Iveld yang tidak mekar dan ia menjadi terkejut. Jiho, yang merasa perlu menjelaskan, mengatakan bahwa ia ingin membuka toko bunga. Ia dengan sungguh-sungguh mengungkapkan cintanya pada bunga tersebut, membuka hati dan jiwanya seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Para peri mulai terpesona oleh pidatonya. Setelah menjelaskan kepada mereka, Jiho berhasil menyentuh hati para elf karena cintanya yang mendalam dan tulus terhadap bunga tersebut. Para elf pun belajar darinya pelajaran berharga untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Karena kegigihannya, para elf akhirnya menerimanya, dan Jiho mendengar beberapa komentar positif dari mereka. Hatimu semanis dan seindah bunga, tidak seperti wajahmu, ujar seorang elf. Eldar mendekatinya dan juga terpesona oleh Jiho. Ia menganggap Jiho menyenangkan dan memperkenalan dirinya sebagai kepala desa bernama Eldar. Jiho menatapnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Alcia. Eldar menyukai nama ID-nya dan bahkan mengatakan bahwa namanya seindah hatinya. Kini dia mengerti mengapa Jiho tahu tentang bunga Iveld yang tidak pernah mekar. Tiba-tiba, Jiho menerima pemberitahuan yang memberitahukannya bahwa pencarian lanjutan akan segera dimulai, dan meminta Jiho apakah ia ingin melanjutkannya. Pencarian lanjutan, bunga Iveld yang tidak pernah mekar berhubungan erat dengan legenda elf tertentu. Eldar dapat membantunya menemukan informasi lebih lanjut tentang bunga ini yang mungkin dapat membuatnya mekar. Begitu Jiho berhasil menyelesaikan quest tersebut, ia akan dihargai dengan perubahan pekerjaan menjadi ketua roh bunga. Dan jika gagal tidak bisa menaikkan status. Menurut Eldar, ketua roh bunga pertama bernama Tinlicht, yang dicintai dan dihormati oleh semua elf. Hutan Ruksi tidak akan ada jika bukan karena dia. Di awal, tempat ini adalah gurun, tetapi Tinlicht berhasil mengubahnya menjadi hutan. Dia membantu para elf pengembara untuk menetap di sini, namun dengan sedih Eldar mengatakan bahwa beliau kembali ke Ibu Pertiwi 200 tahun yang lalu. Berbeda dengan para elf, Tinlicht adalah manusia, tetapi hutan Ruksi adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Namun, dia meninggalkan wasiatnya di sini, di mana bunga Iveld yang tidak pernah mekar ditanam di tanah terpencil. Jika Jiho berhasil lulus ujian yang disiapkan oleh Tinlicht, ia akan menjadi penjaga roh bunga baru, yang juga akan menjadi harapan bagi semua elf yang masih pengembara di benua ini. Eldar membungkuk pada Jiho dan memohon bantuannya. Jiho yang bingung tidak bisa mengucapkan apapun, namun dengan tatapan tajamnya ia tiba-tiba berkata, apakah ia bisa membuka toko bunga jika dirinya menjadi spirit gardener? Eldar terkejut mendengarnya karena dia tidak menyangka bahwa seorang pria berotot seperti Jiho akan senang menjadi penjual bunga. Jiho berpikir bahwa mimpinya mungkin tidak akan terjadi di sini karena Eldar tidak memberikan jawaban. Karena itu, dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia hanya ingin membuka toko bunga. Eldar tertawa dan berkata bahwa mungkin saja Jiho bisa memiliki toko bunga. Eldar juga teringat pada Tinlicht, karena beliau juga selalu mencintai bunga. Ia juga menambahkan roh Tinlicht sendiri mungkin menuntun Jiho menuju warisannya, karena dia pasti merasakan cinta yang dalam dari Jiho terhadap bunga tersebut. Jiho merasa malu karena menerima pujian meskipun ia belum yakin akan berhasil menyelesaikan misi dan menjadi spirit gardener. Menurut Eldar, ia bisa merasakan cinta sejati Jiho terhadap bunga dari aroma alam yang terpancar dari dalam diri Jiho. Jiho merasa malu namun kemudian dengan lercaya dirinya ia berkata, oke, kalau begitu aku akan memberikan yang terbaik. Jiho menerima misi perubahan pekerjaan tersebut. Sementara di sebuah perusahaan yang mengelola pengembangan dan layanan untuk dunia baru, yang dimulai di Indonesia, adalah perusahaan global yang sangat terkenal. Perusahaan ini juga mengembangkan berbasis AI, Creator. Creator adalah dewa serta perekam inti kehidupan serta sejarah dunia baru. Ia mengatur semua hal, memblokir gangguan yang muncul, mengatur agar sistem tetap berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Mereka adalah pihak yang mengendalikan segala sesuatu di dunia baru, termasuk produksi antarmuka permainan yang dikelola perusahaan dengan ketat. Perusahaan produksi tidak pernah menghentikan pemeliharaan sistem mereka. Perusahaan ini memiliki banyak divisi, dan salah satu tim penting mereka sedang mengamati acara besar. Secara tak terduga, mereka menerima pemberitahuan tentang sebuah peristiwa besar. Untuk pertama kalinya Charter memberi peringatan level SSS. Peristiwa ini adalah perubahan pekerjaan dalam bentuk quest, dan mereka semua terkejut dengan adanya quest Spirit Gardener. Pasalnya, ini bukanlah quest biasa, bahkan quest ini lebih tinggi dari level legendaris. Karena itu level Descendants. Di dalam dunia baru, terdapat 3 tingkatan kelas yang berbeda, normal, langka, dan unik. Setiap pemain memulai di tingkatan normal, tetapi kelas mereka akan berubah berdasarkan gaya bermain mereka. Sistem unik ini telah mendorong pemain untuk bangkit dan mencapai kelas tertinggi yang memungkinkan. Namun, ada kelas yang lebih tinggi dari unik, yaitu kelas legendaris, yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Mencapai kelas ini sangat sulit, tetapi jika seseorang dapat mengatasi rintangan, mereka akan menjadi legenda yang terkenal di dunia baru. Di sisi lain, terdapat tingkatan khusus yang melampaui semua proses yang panjang tersebut, yaitu tingkatan penerus Spirit Gardener. Level pewaris. Sementara itu, Jiho tengah mengamati bunga Iveld yang tidak pernah mekar. Hingga saat ini, kemajuannya baru mencapai 20%.
Ia kini menyadari bahwa bunga ini adalah Bloom yang sesungguhnya. Namun, keterampilan pengamatan tanaman tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai bunga tersebut. Jiho berpikir bahwa lebih baik meningkatkan proses pengamatan terhadap bunga Evelds yang normal terlebih dahulu, dan mungkin ia akan menemukan petunjuk di sana. Metode terbaik untuk saat ini adalah dengan mengamati spora, karena bunga-bunga ini mekar di seluruh hutan seperti dandelion. Jiho percaya bahwa bunga-bunga ini harus dapat tumbuh di mana saja. Ia sudah pernah mencoba hal ini saat masih di sekolah menengah pertama, jadi ia cukup yakin. Jiho mengamati proses mekarnya bunga Evelds setiap hari dan menemukan bahwa dibutuhkan waktu 2 minggu bagi bunga ini untuk bertunas dan mekar. Proses ini ternyata lebih lama dari yang ia kira. Jiho juga menyadari bahwa menanam dan merawat tanaman secara langsung tampaknya mempercepat proses pengamatannya, dibandingkan hanya duduk dan menatapnya. Tiba-tiba, Jiho meningkatkan level keterampilan pengamatan tanamannya, yang kini telah mencapai level 10. Ia sekarang dapat mengidentifikasi kondisi tanaman yang diamati. Setelah membaca pemberitahuan, Jiho merasa bingung dan memutuskan untuk memeriksa status pengamatannya, namun tidak ada yang berubah. Pemberitahuan lain memberinya informasi tentang kondisi bunga Evelds, yang merasa sangat ketakutan karena merasa diawasi oleh manusia selama beberapa hari terakhir. Seolah-olah bunga itu dapat merasakan emosi. Jiho segera melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya, lalu mendekati bunga Evelds yang tidak pernah mekar. Ia berbicara dengan lembut kepada bunga tersebut, meskipun ia berkata lembut tapi mukanya sangat menyeramkan. Ia juga merasa sangat bodoh melakukan semua itu. Meskipun keterampilan pengamatannya mengatakan bahwa tanaman itu tampaknya memiliki kesadaran dan emosi seperti manusia, Jiho percaya bahwa bunga itu tidak jauh berbeda dengan manusia. Ia berbicara lagi dengan bunga Evelds dan memperkenalkan dirinya. Meskipun seseorang mungkin berpikir aku gila jika melihatku berbicara denganmu, mari kita bergaul dengan baik mulai sekarang, ujar Jiho. 2 bulan kemudian, di sasana Warren Gym, Won-sik mengolok-olok Jiho karena memainkan dunia baru hanya untuk membuka toko bunga dan sekarang berusaha berbicara dengan bunga selama 2 bulan. Won-sik bahkan berpikir Jiho akan menjadi gila. Namun, Jiho sangat bangga dengan pencapaiannya. Setelah 2 bulan, bunga Evelds yang tidak pernah mekar kini tidak lagi takut padanya. 2 bulan yang ia habiskan di sana tampaknya sangat berharga. Setelah itu, tidak ada yang peduli dengan bunga Evelds. Yang ingin diketahui Won-sik hanyalah bagaimana para elf berpikir tentang dirinya. Lebih jauh lagi, Won-sik tidak pernah mendengar tentang spirit gardener dari orang lain, sehingga ia tidak menganggapnya ada. Meskipun Jiho kesulitan menjelaskannya kepada Won-sik, ia tetap yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Jiho tidak hanya berbicara dengan bunga-bunga, tetapi juga mempelajari keterampilan baru dari para elf. Karena itu, ia berhasil naik level setelah mempelajarinya. Won-sik terkejut dan, karena rasa ingin tahu, bertanya tentang level karakter Alsia saat ini. Biasanya, setelah 2 bulan, level pemain berada di kisaran 15 hingga 30. Itu rahasia, jawab Jiho sambil tersenyum. Sementara itu, dia memasuki dunia baru, dan karakternya saat ini berada di level 4. Meskipun begitu, level keahliannya cukup tinggi. Pengamatan tanamannya berada di level 31, pertunjukan florist di level 23, landscaper di level 12, dan permainan seruling elf berada di level 28. Dia sedang memikirkan reaksi Won-sik jika ia tahu levelnya terlalu rendah, tetapi keterampilannya sudah naik cukup banyak. Saat ini, Jiho merasa sangat bersemangat untuk memulai rutinitas hariannya. Ia segera menuju ke bunga Evelds dan menyapanya. Ia juga bercerita tentang ayahnya. Waktu pun berlalu, dan Jiho menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama bunga Evelds. Ketika malam tiba, ia mengucapkan selamat tinggal kepada bunga itu. Namun, bunga tersebut merasa sedih atas perpisahan mereka dan ingin mengikutinya. Tiba-tiba, sebelum Jiho dapat meninggalkan bunga itu, bunga Evelds yang tak pernah mekar mulai mekar. Jiho terkejut saat melihat bunga tersebut bersinar dalam kegelapan, menghasilkan cahaya yang menerangi hutan gelap. Itu bukanlah spora, melainkan bola cahaya yang seolah-olah hidup. Setelah menunggu cukup lama, Jiho akhirnya menyelesaikan quest dari Spirit Gardener, Tin Light, dan kini memiliki hak untuk mengubah kelasnya menjadi Spirit Gardener. Sistem kemudian bertanya kepada Jiho apakah ia ingin menerima hadiah tersebut, dan Jiho, tanpa ragu-ragu, menyetujui. Cahaya itu bersinar dan masuk ke dalam dada Jiho. Ia terkejut setelah menyaksikan cahaya tersebut menghilang ke dalam tubuhnya. Sistem memberitahunya bahwa ia telah berhasil mengubah kelasnya menjadi Spirit Gardener. Jiho juga memperoleh benih pohon suci dan akhirnya mendapatkan keterampilan Spirit Gardener yang diwariskan kepadanya. Ia merasa senang karena telah menyelesaikan misinya. Namun, ia bertanya-tanya mengapa ia tidak merasakan perbedaan apapun. Ternyata, ia telah mewarisi keterampilan untuk berkomunikasi dengan roh kehidupan dan kini dapat berbicara dengan roh. Selain itu, ia juga mewarisi level pertumbuhan cepat 1, yang memungkinkan dirinya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman yang diamatinya hingga 100%. Jiho merasa senang karena berhasil menyelesaikan misinya hanya dengan mengandalkan kegigihannya. Dan ia bertanya-tanya apakah ini seni bermain game.
Dan pemberitahuan lainnya muncul mengatakan roh kehidupan dalam tubuh Alsia juga tertawa. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.